Salam Imago Dei untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada renungan kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak yang kami kasihi, suster, bapak ibu guru beserta pegawai dalam keadaan sehat dan dalam sukacita Tuhan. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan renungan kita. Sekarang, marilah kita mengambil sikap kita untuk berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan dengan baik dan benar. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami sampai pada pagi hari ini. Tuhan yang baik, berkatilah dan lindungilah segala aktivitas kami hari ini, baik sebagai pendidik maupun sebagai siswa, agar kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Ya Tuhan yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya terangilah hati dan pikiran kami, agar kami mampu mendengarkan dan memahami firman-Mu pada hari ini. Demi Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, suster, bapak ibu guru beserta pegawai, bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, suster, bapak ibu guru dan pegawai yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam Injil Matius yang baru saja kita dengarkan bersama, ada hal penting yang diingatkan Tuhan Yesus kepada kita, anak-anaknya yang Ia kasihi, yakni perihal perdamaian. Tidak terasa kita sudah memasuki masa Prapaskah, dan sesuai dengan kalender liturgi Katolik, hari ini merupakan hari biasa Pekan Prapaskah pertama. Dalam masa Prapaskah ini merupakan masa rekonsiliasi, masa di mana kita diingin dan kita diajak untuk berdamai. Yang pertama
mana kita diajak untuk berdamai dengan Allah sebagai sumber cinta dan pengampunan, di mana untuk berdamai dengan Allah tersebut kita dapat melakukannya dengan mengakui dosa kita, meminta maaf kepada Allah dan bertobat. Yang kedua, berdamai dengan sesama sebagai karya ciptaan Allah, di mana untuk berdamai dengan sesama dapat kita lakukan dengan saling memaafkan, saling membantu, dan tidak saling menjelekkan satu sama lain. Untuk contohnya, dapat kita ambil ketika kita menyakiti hati orang tua kita, bapak, ibu guru, maupun saudara kita yang lain, maka kita wajib untuk meminta maaf. Dan sebaliknya, ketika kita merasa tersakiti dan orang yang menyakiti kita meminta maaf, kita juga harus dapat memaafkan. Yang ketiga, berdamai dengan diri sendiri oleh karena dosa kita. Maksudnya di sini adalah kita harus menyadari kesalahan kita dan memaafkan diri kita atas apa yang telah kita perbuat dan berusaha untuk tidak mengulanginya kembali. Contohnya, ketika anak-anak kami tidak mengerjakan tugas atau PR, terlebih dahulu anak-anak harus menyadari kesalahan tersebut, memaafkan dirinya, dan kemudian berjanji kepada diri sendiri untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Jadi, anak-anak yang terkasih, masa Prapaskah ini merupakan masa yang paling tepat untuk berdamai dengan Allah, sesama, dan diri kita sendiri. Karena perdamaian ini akan mempengaruhi cara hidup kita kepada Allah yang dapat disebut dengan persembahan. Dalam ayat 23-24 yang bunyinya, "Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Dalam perikop tersebut, Yesus menginginkan agar apa yang kita berikan kepada Allah merupakan persembahan hidup yang berkenan kepada Allah, ketulusan hati, kemurnian hati, dan kesucian hati kita. Dalam Injil ini menekankan bahwa apabila kita mengedepankan kasih dan cinta di atas segalanya, maka kehidupan kita akan terasa lebih indah. Dalam masa Prapaskah ini adalah masa perdamaian, masa yang penuh cinta dan penuh berkah. Semoga pada masa Prapaskah ini menjadikan masa yang penuh bahagia bagi kehidupan kita. Anak-anak yang terkasih, suster, bapak, ibu guru, serta pegawai, marilah kita tutup renungan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, kami dapat mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami untuk dapat berdamai dengan diri kami, sesama kami, terutama dengan Engkau. Berkati kami Tuhan untuk pembelajaran kami hari ini dan segala aktivitas kami. Inilah doa anak-Mu, kiranya hapuskanlah kesalahan dan dosa kami, agar tidak terhalang berkat yang Engkau curahkan untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita dan memberikan kekuatan kepada kita dalam masa perdamaian ini. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.